Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Niluh Putuani Lesiani. Saya mengajar kelas 4 di SD Negeri 1 Baturiti, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa program Pasca Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Institut Empu Kuturan. Hari ini saya akan mengadakan praktik mengajar di kelas 4 dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila, materi pembelajaran nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan modal pembelajaran Braillesting. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Berdiri kanan jari umat. Swastiastu. Siap beri hormat. Assalamualaikum. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping turun yang tegang, tangan ke depan tinggal berenang, tunjukkan hati siap berdoa. Dimulai. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bagaimana anak-anak, sudah semangat hari ini? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah makan kan tadi pagi? Sudah. Mandi? Sudah. Sudah membantu orang tua? Sudah. Berarti anak-anak sudah siap untuk belajar. Terima kasih, sudah semangat ya. Baik anak-anak, hari ini kita mendapatkan pelajaran Pendidikan Pancasila ya. Dengan materi pembelajarannya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Waktu ini kita sudah sempat belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita akan mantapkan lagi agar anak-anak bisa menerapkan nanti di kehidupan sehari-hari. Ya. Sebelumnya ada yang tidak sekolah hari ini? Ada yang apa dia? Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah anak-anak mampu menganalisis contoh perilaku yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nanti akan ada kuisnya ya, yang sudah Ibu bagikan waktu ini. Kan sudah Ibu bagikan lambang-lambang Pancasila itu sudah ditempel belum di batang, satu batang? Tujuan pembelajaran yang kedua, murid mampu menyusun peta konsep sederhana yang memuat tentang nilai-nilai Pancasila dan contoh penerapannya secara kreatif. Paham kan anak-anak ya? Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi Pancasila ini, kita harus siapkan dulu mesin yang paling penting dalam diri kita. Apa itu? Oh, nah oke. Ayo kita semua berdiri. Kakinya dibuka sedikit, tarik nafas panjang, hembuskan. Kita mulai senam otak agar fokus ya. Ibu contohkan dulu. Kita mulai gerakan yang pertama namanya gerak silang tengah. Gerakan ini menghubungkan otak kiri dan otak kanan kita ya. Gerakannya seperti ini. Dengar baik-baik. Kata kuncinya siku kanan ke lutut kiri, siku kanan ke lutut kiri, siku kiri ke lutut kanan. Oke, dimulai dari siku kanan, siku kanan, siku kiri, siku kanan, siku kiri, tekuk siku kanan,
Siku kiri, ibu lebih cepat. Siku kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, tepuk tangan. Kita buat bahu kita rileks. Bahu yang tegar akan membuat kita sulit mengingat. Jadi angkat tangan kananmu dulu. Tangan kanan yang mana? Sudah tangan kanan? Letakkan tangan kanan di bahu kiri. Pijat perlahan. Pijat, 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 pijat. Putar-putar ya. Oke, sekarang angkat tangan kirimu. Taruh di bahu kanan. Pijat. Oke, lakukan berulang. Sudah dipijit? Bagaimana? Sudah terasa segar? Sudah ya. Otak kanan dan otak kirinya sudah terhubung, artinya kalau sudah segar. Karena sekarang otak dan tubuh kita sudah seimbang, sekarang kita akan menganalisis dan menghubungkan nilai-nilai Pancasila. Silahkan duduk kembali. Anak-anak, sekarang kita akan menjadi detektif Pancasila. Yang mana ya? Ibu akan menunjukkan 5 kasus. Tugas kalian baca, kemudian analisis. Apa yang salah dan apa nilai yang dilanggar. Kemudian apa yang harus kita lakukan. Siap melihat kasusnya? Oke. Kasus yang pertama. Jelas? Silakan dibaca dulu. Situasinya, saat istirahat kamu melihat seorang murid kelas 1 menangis di sudut kantin. Ternyata bekal makanannya direbut oleh kakak kelasnya. Kakak kelas itu lalu pergi sambil tertawa. Pikirkan, apakah tindakan kakak kelas itu sudah mencerminkan nilai yang adil dan beradab? Apakah tindakan kakak kelas itu sudah mencerminkan perilaku yang adil dan beradab? Mengapa? Karena kakak kelas itu sudah membuat adik kelasnya menangis. Itu tidak baik ya. Kemudian apa yang harus kamu lakukan sebagai siswa kelas 4 yang melihat kejadian itu? Membantu dengan cara apakah melaporkan dengan ya? Menasehatinya. Berani menasehati apa? Berani ya, kalau kita benar harus berani. Kalau misalnya kelasnya malah ya. Nah, oke, baik anak-anak, hari ini Ibu akan membagikan dulu materi inti kita Pancasila sebagai pedoman sikap ya. Silahkan baca dulu, nanti Ibu sambil jelaskan sedikit. Ibu tayangkan juga video pembelajarannya ya. Oke anak-anak, sudah selesai membacanya? Sudah. Anak-anak sudah tahu tentang lambang Pancasila kan? Sudah. Ya, bagus. Sekarang kita akan pindah ke bagian yang paling penting, yaitu nilai di dalamnya. Apa itu nilai? Sikap yang harus kita praktikkan setiap hari. Ibu akan jelaskan sedikit lagi. Sila pertama itu nilai apa? Ketuhanan. Fokusnya di toleransi. Oke, sila pertama itu lambangnya apa? Nah, nilai dasarnya ketuhanan. Kita percaya terhadap Tuhan. Dan kuncinya adalah toleransi. Oke. Apa itu toleransi anak-anak? Sikap saling menghargai. Ya, kita harus menghargai teman yang berbeda agama. Di sini kita ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha. Harus saling menghargai. Baik anak-anak, sudah Ibu jelaskan tadi. Untuk menambah pemahaman anak-anak tentang nilai Pancasila, Ibu akan
tayangkan video. Silakan ya. Sila ini disimbolkan dengan bintang tunggal berwarna emas dengan latar belakang berwarna hitam. Oke anak-anak, sudah dicatat tadi bagian-bagian pentingnya atau apa yang kalian anggap penting sudah dicatat tadi? Oke, bagus. Sekarang kita akan bekerja kelompok. Kita akan belajar membuat mind mapping atau biasa disebut dengan peta konsep. Pernah mendengar peta konsep? Oke anak-anak, tadi anak-anak sudah Ibu tayangkan 5 kasus itu, masih ingat kan ya? Masih. Sekarang mari kita tunjukkan hasil pemikiran hebat anak-anak ke dalam bentuk yang paling kreatif yang kita buat hari ini adalah peta konsep kreatif. Oke, biar tidak lupa, ini Ibu bagikan dulu kartu kasus detektif yang tadi ya, biar bisa dibaca-baca lagi. Nah, ini kasus yang tadi. Baliklah badannya sekarang. Ya. Baik anak-anak, ini sudah Ibu tampilkan contoh mind mappingnya ya. Ini contohnya, kalian bisa membuat sekreatif mungkin dari kasus-kasus yang telah Ibu bagikan. Kan ada 5 kasus. Kalian masukkan kasus 1 itu masuk ke nilai ketuhanan kah? Atau kemana? Kalian masukkan. Kemudian anak-anak cari analisisnya. Apakah Wayan melakukan hal yang salah? Dibuat di bawahnya langsung. Bagaimana seharusnya Edo terhadap Wayan dan nilai apa yang harus Edo terapkan? Itu dibuat di mind mappingnya ya. Siap ya? Oke, sekarang anak-anak buat di sini ya, di kertas ini ya. Nah, buat aja sesuai contoh di depan, nama saya cuma nilai-nilainya aja. Dibuat, langsung dikerjakan. Nggak boleh, nggak usah isi lampu gitu apa gitu, kayak Pancasila gitu aja buat boleh. Gambar terus ada rantainya gitu. Dalam kasus itu berarti nilai apa yang masuk? Nilai kemanusiaan. Oke, lanjut ke pilar ketiga. Apa nama pilar ketiga? Pohon beringin. Udah. Berarti dia nilai per 1, 2. Begitu selanjutnya anak-anak ya. Sila keempat apa lambangnya anak-anak? Kepala banteng. Ya boleh, tinggal buat ini aja kepala banteng. Berarti nilai apa yang masuk? Aduh. Itu dia buatnya. Semuanya siap. Dah, guys, sekarang dari kasusnya itu buat sekarang. Kan kasus 1 gimana harusnya? Edo seharusnya memberikan Wayan beribadah gitu. Mana? Ya. Nomor 1, Edo seharusnya mentoleransi Wayan yang sedang beribadah.
Sudah? Sudah. Sudah apa? Oke anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah ya. Di kelompok mana yang siap presentasi lebih dulu dan langsung memainkan peran? Tahu nggak role play? Bermain peran. Dalam kasus itu, pilih satu kasus saja. Ada yang anak yang, misalnya di kasus yang pertama, apa? Wayan dan Edo ya. Edonya mau beribadah. Wayannya mau beribadah, tapi Edonya berbisik. Kenapa tidak bolos saja? Itu boleh dimainin peran. Kalian siapkan dulu perannya. Pilih dari 5 kasus itu yang mana yang harus kalian, yang mau kalian mainkan perannya. Oke? Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah siap untuk presentasi? Sudah dipikirkan siapa yang mau berperan, siapa yang mau presentasi? Sudah kelompok mana yang sudah siap lebih dulu? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, kelompok 2. Silakan. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan kasus dari nomor 2. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Dewi, nama saya Devi. Oke, dengarkan ya anak-anak ya. Yang lainnya mendengarkan, tidak ada yang ribut. Mereka akan mempresentasikan langsung meroleplay, artinya dia berperan langsung di kasus yang kedua. Silakan kalian cermati kasus yang kedua itu apa, oke? Kasus yang kedua. Oke, situasi dalam kasus yang kedua. Saat istirahat, kamu melihat seorang murid kelas 1 menangis di sudut kantin. Ternyata bekal makanannya direbut oleh kakak kelasnya. Kakak kelas itu lalu pergi sambil tertawa. Sudah dipikirkan siapa yang bermain peran, siapa yang menangis, siapa kakak kelasnya, terus siapa yang melihat itu. Sudah? Oke? Maaf ya teman-teman, belum saya warnai. Nanti akan saya warnai setelah istirahat dimulai. Oke, boleh, nggak apa-apa. Sekarang dipresentasiin dulu apa yang kamu buat dari 5 kasus tersebut. Dari sila yang pertama, boleh dibaca. Dengarkan ya yang lain ya. Sila pertama, nilai ketuhanan. Edo seharusnya mentoleransi Wayan yang sedang beribadah. Ya. Sila kasus kedua, nilai kemanusiaan. Menghibur adik kelas lalu melapor kepada guru. Kasus ketiga, nilai persatuan. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kasus keempat, nilai permusyawarahan. Kita harus menghargai keputusan bersama. Kasus kelima, nilai keadilan sosial. Tugas kelas harus dikerjakan bersama-sama atau tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Oke, berikan tepuk tangan. Sekarang saya akan mencoba memerankan kasus ini. Silakan. Botolnya dulu. Mereka lihat fotonya sampai ketawa. Oh, stop. Kamu kenapa gitu? Nanti aku laporin kamu yang ngambil botol minum ke guru ya. Kak, nggak boleh gitu dong. Kamu jahat banget kan di kelas. Nanti aku laporin kamu ke guru. Sini bawa botol minumnya. Sini bawa. Sini nanti aku laporin kamu ke guru loh. Permisi Bu, saya ingin melaporkan bahwa di kelas ada yang menangis namanya Gisel. Botol minumnya diambil sama kakak kelas Bu. Siapa yang mengambilnya? Kakak kelas. Ayo kita cari sekarang, ayo. Oke anak-anak, bagaimana penampilan teman-temannya tadi anak-anak? Bagus. Oke, silahkan duduk. Selanjutnya, kelompok mana yang mau tampil lagi? Oke, kelompok
Ini peta konsep saya, teman-teman. Saya akan warnai setelah jam istirahat. Nanti dulu ya, teman-teman. Kenapa mulainya di sini semuanya? Kan cuma sebentar. Jangan diajak. Nggak boleh. Jadi temennya sembahyang. Sebentar. Oke anak-anak, hebat sekali ya, peta konsepnya semuanya sudah bagus, bermain perannya atau role playnya juga semuanya sudah pintar-pintar. Sekarang yang harus kalian ingat adalah Pancasila itu tidak harus dihafalkan saja tetapi juga diamalkan. Oke, saat anak-anak pulang nanti coba anak-anak terapkan di rumah sila yang ketiga, membantu orang tua di rumah tanpa disuruh. Kira-kira bisa tidak? Bisa ya? Bisa. Oke, sekarang kita akan bermain sebentar. Sudah Ibu bagikan tadi lambang ini ya. Nanti anak-anak pilih ini. Kalau Ibu menyebut kasus tentang ketuhanan, angkat satu yang mana? Oke ya, bisa? Oke anak-anak, kita akan melakukan permainan angkat kartu perilaku ya. Nanti ketika Ibu menyebutkan satu masalah atau satu kalimat tentang ketuhanan, misalnya kalian angkat lambang sila ketuhanan. Yang mana lambang sila ketuhanan? Bintang ya, begitu. Kalau ada dua kartu yang terangkat berarti tidak dapat poin. Harus ada satu kartu yang terangkat dan benar baru dapat poin. Paham ya? Bisa dimulai? Bisa ya. Ibu akan tulis di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 5, 6. Oke ya. Kelompok 1 yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siap mendengarkan? Fokus ya. Perilaku yang pertama, melaksanakan piket kelas dengan adil. Ingat, kalau ada dua kartu yang terangkat tidak dapat poin. Oke, jawaban yang tepat adalah padi dan kapas. Yang dapat poin kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, selanjutnya perilaku yang kedua, memberikan kesempatan teman untuk menyampaikan usul saat berdiskusi. Ingat dulu itu sila keberapa? Kemudian cari sekarang lambangnya sila berapa. Memberi kesempatan teman untuk menyampaikan usul pada saat berdiskusi. Usul, pendapat, usul, pendapat, usul, pendapat. Usul pendapat. 1, 2, 3, selesai. Jawabannya adalah kepala banteng. Berarti sudah ada. Nah, berarti pemenangnya adalah kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kita masih mempunyai kuis lagi, yaitu kuis menjodohkan cepat. Ibu akan cari tahu siapa yang paling cepat menjodohkan. Ya, ini bukan kerja kelompok lagi, tetapi kerja mandiri. Oke, Ibu bagikan dulu ya. Kenapa nangis? Ya, kerjakan pribadi ya. Saya dengerin Ibu. Yang lainnya masukin dulu. Kerjakan sendiri-sendiri. Ini kuisnya menjodohkan cepat ya. Jodohkan nilai Pancasila itu cocoknya ke contoh perilaku yang mana? Paham? Paham? Siap banget. Nilai kemanusiaan yang mana? Nah.
Oke, anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah ya. Ibu saya ini ya, Jos. Oke, Ayu sudah selesai katanya, yang lain bagaimana? Udah? Ingat ya, tidak harus cepat tetapi tepat juga ya. Jangan sampai cepat-cepat tapi akhirnya salah nanti. Oke anak-anak, sekarang kan sudah kalian tukar dengan teman sebangku sudah? Teman sebelahnya sudah? Oke, sekarang cek kunci jawabannya. Nomor 1, nilai ketuhanan C. Nilai kemanusiaan yang E. Siapa yang betul semua? Ya, kasih tepuk tangan. Apa-apa ya, yang lain nanti belajar lagi, oke ya? Oke anak-anak, sekarang ibu mau tahu seberapa hebat anak-anak memahami materi ini secara pribadi anak-anak ya. Silahkan kerjakan dulu, lanjut ke soal yang nomor 6 sampai soal yang nomor 8 ya. Silahkan mengerjakan, jangan tengok-tengok sana sini karena ini adalah penilaian pribadi. Ini ya. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Silakan kumpulkan ke depan. Oke, mari kita tenang dulu sejenak. Tepuk semangat ya, masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Oke, sekarang ibu mau bertanya, hal baru apa yang paling berkesan atau yang paling kamu senangi dalam pembelajaran tentang nilai Pancasila hari ini? Stop. Ya, kamu? Ya, benar sekali. Musyawarah membuat kita tetap rukun, dapat merasakan persaudaraan dengan teman dan tidak membeda-bedakan teman. Apapun hasil keputusannya harus kita terima. Oke, bagus sekali. Oke anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Pancasila itu ingat tidak harus hanya dihafalkan saja, tetapi juga harus diamalkan. Sila ke-1 itu tentang Tuhan. Sila kedua tentang kasih sayang. Sila ketiga tentang persatuan. Sila keempat tentang musyawarah dan sila kelima tentang keadilan. Jika kita melakukan itu semua, kelas kita akan menjadi lebih bahagia, akan lebih damai. Oke anak-anak, untuk memastikan kalian benar-benar menjadi anak yang Pancasilais, ibu akan memberikan tugas rumah yang seru untuk kalian. Misi pengamat Pancasila. Tugasnya, amati satu perilaku anggota keluarga kalian di rumah, entah itu ayah, ibu, atau kakak, yang mencerminkan salah satu sila Pancasila. Tulis di buku catatan kalian, siapa yang melakukannya, apa yang dilakukannya, dan sila keberapa yang dilakukan oleh orang tersebut, oleh keluarga kalian tersebut. Besok kita ceritakan di awal kelas. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Oke, untuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang norma di sekolah ya anak-anak ya. Oke, baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Sudah mantap semuanya? Semua. Anak-anak senang tidak hari ini? Bagian mana yang menyenangkan menurut anak-anak? Bermain kuis. Bermain peran, nggak ada yang suka bermain peran? Suka, oke. Nanti semoga pembelajaran selanjutnya lebih aktif lagi, lebih semangat lagi, lebih menggembirakan lagi anak-anak ya. Oke.
Baiklah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.